Selamat datang di mata kuliah Financial Technology dan Data Analysis. Di hari ini, sesi ke-8, kita masuk ke sesi setelah UTS ya, ini untuk kelas 4 Pak B. Dan hari ini kita akan belajar mengenai bagian yang pertama dari data analisis, yaitu mengenai data deskriptif atau penyajian deskripsi dari data. Nah, kenapa ini penting? Karena di Indonesia sendiri ya, secara khusus, data-data ataupun publikasi mengenai data cukup banyak tersebar dan kita punya banyak akses mengenai data-data yang bebas di pasaran sehingga mempermudah kita untuk melakukan data analisis atau melakukan survei atau bahkan melakukan prediksi untuk mencapai nilai yang optimal dari analisis yang ingin kita lakukan. Nah, keseluruhan dari data analisis kita menawarkan dengan 4 model alat analisis ya, dari yang paling sederhana menggunakan Excel yang mahasiswa dimiliki masing-masing. Kemudian ada juga SPSS, EViews maupun Stata. Nanti kita akan bandingkan hasil tersebut apakah berbeda jauh atau tidak ya. Dari pengalaman saya tidak berbeda jauh, cuma nanti akan yang menentukan adalah mana yang lebih familiar atau lebih nyaman buat kalian akses atau kalian gunakan ya. Jadi saya berikan kebebasan untuk mahasiswa, yaitu buat mahasiswa yang mungkin nyaman dengan Excel silahkan, yang nyaman dengan SPSS maupun EVIS maupun Stata silahkan ya. Untuk file latihan sendiri sudah saya share di chat room ya, jadi silahkan di-download. Ada 3 jenis latihan, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke. Baik, untuk materi pertama hari ini kita akan belajar mengenai konsep-konsep dasar dulu ya terkait dengan data deskriptif. Kenapa data deskriptif atau deskripsi mengenai data perlu disajikan? Ya, karena ini memberikan gambaran utama dari sebuah data atau informasi yang tersedia, apakah data ini layak, apakah data ini bisa dilakukan analisis lebih lanjut, maupun bisa dilakukan survei atau bisa dilakukan pengambilan keputusan atas data yang kita miliki, ya, atau informasi yang kita miliki. Ya. Dari konsep dasarnya, data itu merupakan bagian yang sebelumnya belum diolah, informasi yang belum diolah. Ya. Sehingga mau tidak mau kita harus melakukan analisis atau kita olah informasi tersebut menjadi satu kesatuan informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi pada akhirnya atau pada ujungnya, informasi atau data yang kita miliki digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, dalam model data ada 2 kelompok pengamatan ya, yaitu ada yang namanya populasi, ada yang namanya sampel. Ya. Populasi merupakan keseluruhan dari sampel yang kita miliki atau keseluruhan dari data yang kita miliki. Sedangkan sampel adalah salah satu bagian dari populasi tersebut. Jadi kalau kita boleh ambil contoh misalnya gitu ya, satu kelas ini 4 Pak B itu adalah satu populasi kelas ya, di mana sampelnya terdiri dari beberapa mahasiswa yang mungkin tinggal di Jakarta dan di luar Jakarta. Itu sampel-sampelnya ya. Artinya perpisnya itu ada yang di Jakarta, Bogor, Depok dan seterusnya. Tetapi populasinya adalah seluruh anak kelas 4 Pak B. Atau dalam kasus yang lain, misalnya di Indonesia, itu adalah populasinya, adalah masyarakatnya. Sampelnya mana? Ada yang tinggal di Pulau Jawa, ada yang tinggal di Pulau Sumatera, ya, Papua, dan seterusnya. Itu adalah sampel. Jadi bagian-bagian dari populasi disebut sampel. Nah, mana yang paling bagus, populasi atau sampel? Sebetulnya adalah populasi. Artinya bisa mendapatkan keseluruhan gambaran dari objek pengamatan kita. Akan tetapi, sangat tidak mungkin jika seluruh populasi kita amati. Jadi mau tidak mau kita harus memotong atau membagi menjadi beberapa sampel. Misalnya ada pengamatan di sampel tertentu yang mungkin tidak sama dengan yang di tempat yang lain. Contoh misalnya kalau kita mengamati gaya belajar mahasiswa, contoh misalnya gitu ya, atau nilai mahasiswa yang sekolah di Pulau Sumatera dan Jawa gitu kan, kalau kita bandingkan dengan di daerah Indonesia Timur mungkin berbeda ya. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, nah itu bisa dibandingkan, tetapi intinya pasti berbeda. Karena dari sisi akses, dari sisi kecepatan informasi, dari sisi pengalaman guru, ya, knowledge dari anak-anaknya, dan juga masukan atau saringan masuk dari mahasiswanya ataupun sekolahnya pasti berbeda-beda. Nah, keseluruhan informasi yang kita miliki itu namanya dataset. Dataset itu terdiri dari beberapa pengamatan atau yang disebut dengan observasi atau kasus-kasus atau semua aktivitas yang kita amati. Isinya adalah yang namanya variabel atau atribut. Ya. Variabel itu adalah komponen yang melekat atau karakter yang melekat di dalam data kita.
dan itu tidak bisa digantikan dan memiliki satuan masing-masing. Contoh misalnya kalau kita bicara tinggi badan ya, berarti kan satuannya sentimeter, atau kalau orang luar negeri adalah feet atau kaki. Kemudian gender ya, ada yang laki-laki, perempuan. Kalau gaji mungkin di Indonesia satuannya rupiah gitu ya, kalau luar negeri dolar dan seterusnya. Jadi variabel itu tidak terikat, bebas, tapi dia memiliki satuannya masing-masing. Oke. Nah, konsep-konsep dasar ini sebetulnya sudah bisa dipelajari di statistika dasar atau matematika bisnis ya, atau matematika ekonomi ya. Tetapi di sini akan diulang kembali atau di-refresh kembali karena terkait dengan analisis dari data penelitian atau data yang akan kita gunakan untuk pengamatan. Nah, tipe dari data itu ada dua kelompok pada dasarnya. Ada data numerik, data dalam bentuk angka, dan juga data dalam bentuk kategori. Ya. Kategori sendiri bisa juga diwakili dalam bentuk angka, tetapi tidak mencerminkan makna dari angka tersebut. Maksudnya seperti apa? Ya. Kalau numerik jelas, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, pasti 1 lebih kecil daripada 2 dan lebih kecil daripada 3. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau kategori, contoh nih, contoh. Misalnya kita membuat yang namanya kategori gender, laki-laki dan perempuan. Laki-laki kita kasih skor atau kategori 1, perempuan kita kasih 0. Ya. Itu tidak berarti laki-laki lebih tinggi statusnya dibandingkan perempuan. Kenapa begitu? Karena bisa kita balik. Perempuan kategorinya 1, laki-laki 0. Gitu. Itu hanya untuk mengelompokkan saja. Jadi bukan 1 lebih tinggi daripada 0, nggak seperti itu. Itu namanya kategori. Nah, tetapi kategori juga bisa menjadi acuan standar yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Itu namanya ada urutannya atau in order, atau lebih sering disebut dengan skala ordinal. Seperti apa sih? Seperti kuesioner ya. Misalnya sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Ya. Jadi itu ada kelompoknya, tetapi punya urutan. Yang ini lebih rendah daripada yang ini, atau yang ini lebih tinggi daripada yang ini. Itu namanya ordinal. Nah, yang tidak punya urutan seperti gender tadi 1 dan 0 yang sebetulnya sifatnya sama tetapi hanya mewakili aja, itu namanya nominal. Ya. Misalnya kalau kita mau bagi kepulauan di Indonesia 5 pulau besarnya gitu ya. Misalnya kita Sumatera kita kasih skor 1, Jawa skor 2, Kalimantan 3, Sulawesi 4, Papua 5 misalnya seperti itu. Nah, itu bukan berarti yang 5 lebih besar daripada yang 1 atau mungkin yang 1 lebih besar daripada yang 5. Enggak ya, itu hanya untuk mewakili dari kelompok kategori tersebut. Mudah-mudahan cukup jelas ya yang dimaksud dengan kategori. Karena kategori sendiri bisa jadi dua. Ada yang ordinal, yang punya urutan, dan ada yang nggak punya urutan, namanya nominal. Atau kalau cuma punya dua pilihan, namanya binomial. Sedangkan 0 dan 1 tadi yang kita pakai contoh ya, itu disebut dummy variabel atau variabel pengganti, variabel boneka ya, yang digunakan untuk mewakili observasi yang kita miliki. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah jenis dari data. Ya, jenis dari data angka numerik. Ya. Data angka numerik itu ada dua kelompok yang dikatakan data diskrit dan data kontinu. Ya. Data diskrit itu yang sifatnya angka mutlak, yang tidak ada pecahannya. Sedangkan continuous sebaliknya, ya dia punya bagian atau parsialnya atau mungkin punya pecahannya. Misalnya 1/2 itu continuous. Tapi kalau cuma 1, 2, 3 itu namanya diskrit. Sebagai contoh ya, kalau yang di situ adalah jumlah anak. Nah, jumlah anaknya berapa? 1, 2 gitu ya. Jumlah mobilnya berapa? 1, 2, 3 dan seterusnya. Nggak ada mobil 1/2, nggak ada anak 2/2, nggak ada gitu ya. Tapi kalau continue, misalnya tinggi badan ya, 170,5. 171,45 cm misalkan gitu. Atau tinggi badan, itu berat badan atau tinggi badan gitu ya. Berat badan misalkan 50,3 kilo. Jadi ada bilangan yang sifatnya pecahan yang ikut di dalam bilangan utamanya. Itu namanya continuous. Kan kelihatan sekali bedanya ya. Kalau cara mudahnya adalah yang diskrit itu bukan pecahan, continuous itu yang bisa pecahan. Dalam berbagai macam bentuk pecahan ya, berapapun komanya gitu.
Kemudian untuk penyajian data ada dua kelompok juga yang akan disajikan. Nanti akan kita langsung aplikasikan di contohnya seperti apa. Ya. Yang pertama adalah cross-sectional dan yang kedua time series. Ya. Dari namanya aja kelihatan kalau time series berarti dia punya runtutan waktu. Misalnya kita mau lihat kondisi ekonomi Indonesia dari tahun 45 sampai tahun 2020. 1945 sampai 2020 ada rentang waktu, itu namanya time series. Ya. Tetapi objek pengamatnya cuma satu, ekonomi Indonesia. Ya. Jadi time series itu mengacu kepada banyaknya rangkaian waktu yang kita amati. Banyaknya rangkaian waktu yang kita amati. Dengan satu jenis objek pengamatan. Sedangkan yang cross-sectional berbeda, kebalikannya. Berapa banyak objek pengamatan kita dalam satu satuan waktu. At a distinct point in time. Ya. Jadi cuma satu satuan waktu. Contoh misalkan saya mau lihat kondisi perekonomian provinsi di Indonesia, 34 provinsi dalam tahun 2020 ya, ketika pada masuk masa pandemi seperti itu misalnya. Berarti datanya sifatnya cross sectional. Cuma satu tahun aja nih 2020, tetapi ada 34 provinsi di Indonesia yang dipakai. Itu namanya cross sectional. Ya. Mudah-mudahan bisa cukup menjelaskan ya apa bedanya cross sectional dengan time series. Kalau ada yang masih belum jelas nanti boleh ditanyakan. Oke. Berikutnya adalah ukuran yang kita pakai sebagai pembanding atau pengamatan kita akan sebuah data. Dan ini yang biasanya muncul sebagai kelompok data deskriptif atau deskripsi data. Yaitu ada namanya mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Mean, median, dan modus itu bukan istilah baru, ya, bukan terminologi baru yang kalian baru dengar di perkuliahan, enggak ya. Waktu kalian belajar matematika, ya baik itu di SMP maupun di SMA pasti sudah kenal. Ya. Entah itu namanya diganti dengan average atau rata-rata atau nilai tengah gitu ya, atau nilai yang paling banyak muncul atau modus. Kurang lebih sama, ya. Karena kalau min ya berarti totalnya berapa dibagi dengan jumlah observasi, seperti rumus yang saya tuliskan di sini. Ini adalah rumus untuk min, gitu ya. Sedangkan kalau median dari nilai tengah, berarti kita akan ambil yang memang posisinya ada di tengah. Jadi misalnya kita punya 11 data, ya. Data nomor 1 sampai data nomor 11. Berarti yang nilai tengah adalah kalau kita urutin nih, nomor 1 sampai nomor 11, berarti di data nomor 6. Ya. Data nomor 6-nya. Karena ada 5 setelah nomor 6 dan 5 lagi setelah nomor 6. Atau kalau datanya cuma ada 10, berarti kita ambil data nomor 5 dan data nomor 6 kita rata-ratain. Nah, kalau data nomor 5 dan data nomor 6 itu sama, ya berarti nilainya jadi satu kesatuan. Tapi bukan berarti min itu sama dengan median. Beda ya. Yang satu nilai tengah, yang satu adalah rata-rata. Saya ambil contoh begini ya. Dalam satu kelas ada 10 mahasiswa. 10 aja deh. 9 mahasiswa dapat nilai 70. 9 mahasiswa dapat nilai 70. Satu orang mahasiswa dapat nilai 100. 9 mahasiswa dapat 70, satu mahasiswa dapat 100. Jadi total nilai dalam satu kelas itu adalah 630 tambah 100, 730. Min-nya berapa? Rata-ratanya berapa? Berarti 730 dibagi 10, 73. Itu rata-ratanya, 73. Sedangkan nilai mediannya, kalau kita urutin, berarti nomor 1 sampai 9, 70, kemudian nomor terakhir 100. Nah, berarti dia di antara nilai ke-5 dan ke-6. Nah, karena 1 sampai 9 nilai 70, berarti di sini nilai 70 ditambah 70 dibagi 2. Berarti rata-rata mediannya adalah 70. Jadi min-nya 73, mediannya adalah 70. Modusnya berapa yang paling banyak muncul? Ya pasti 70. Karena dia muncul 9 kali dari 10 data yang kita miliki. Cukup jelas nggak penjelasan saya? Yang paling ringan aja itu. Bisa dipahami penjelasannya? Bisa, Pak. Okay. Bisa, Pak. Jadi itu adalah menunjukkan perbedaan bagaimana cara kita memandang min atau rata-rata dengan median. Ya. Ada kalanya nilai min dengan median itu sama atau identik. Ya. Itu hanya terjadi jika datanya simetris. Ya.
Artinya data sebelum rata-rata dan setelah rata-rata nilainya sama. Itu disebut juga data normal atau data simetris ya. Karena pembagiannya sama antara kiri dan kanan. Tetapi itu memang jarang sekali terjadi. Ya, karena data itu sifatnya random kan. Ada misalkan dalam satu kelas, misalkan contoh kita ambil nilai ujian aja. Ada yang dapat 100 mungkin, ada yang dapat 10 mungkin, ada yang cuma dapat 50. Jadi nggak semuanya sama. Kalau semuanya sama berarti nyonteknya satu kelas dong gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa memang data itu sifatnya random gitu. Nah, bagaimana aplikasinya ini dalam data kita? Nah, kita bisa lihat di file yang sudah saya kirimkan. Ada 3 file ya. Ada file kuesioner data, ada file supermarket, dan ada file baseball salaries. Ya. Silahkan sambil dicoba dibuka satu persatu supaya kita bisa lihat perbedaannya apa. Saya mulai dari 8.1, data kuesioner. Ya. Oke. Nah, dari data kuesioner atau aktivitas data kuesioner yang kita miliki, di sini ada informasi ya mengenai berapa sih orang yang kita ambil untuk melakukan evaluasi, yaitu ada 30 orang. Orang pertama sampai orang ke-30, nggak dikasih nama nih, random gitu ya. Kemudian umur dari responden kita, dari 35 tahun, 61, dan seterusnya. Kemudian gendernya apa? Laki-laki atau perempuan. Ini tinggalnya di mana, anaknya berapa, ya. Berarti ini punya satu anak, dua anak, ini tidak punya anak, gitu ya. Atau memang belum punya anak, jadi nol kategorinya. Ini salary atau gajinya dia dalam satu tahun. Kemudian inilah opininya dia. Opininya dia itu menggunakan 5 point scale of Likert ya. Jadi ada sangat tidak setuju, netral, setuju, sampai sangat setuju. Nah, kalau kita mendapatkan data seperti ini bisa kita lakukan apa saja sih gitu ya. Minimal kita bisa melakukan pengujian atau analisis menggunakan data deskriptif. Seperti apa? Contoh ya, contoh sederhana kita bisa menggunakan lookup value. Ya. Kita bisa bikin kelompok seperti ini. Kalau usianya 0 sampai 34 tahun, berarti masuk dalam kelompok anak muda, misalnya gitu. 35 sampai maksimal 59-an itu berarti usia parubaya, middle age. Ya. Dan di atas 60 berarti lansia. Dari data ini kita bisa tarik lagi ke data usia. Usia dari yang tadi, yang di sini kan ada 35, 61, dan seterusnya. Kemudian kita pakai lookup value aja. Ya, rumus dari dasar Excel ada lookup value. Itu kita bisa ambil dari kelompok kategori kita yang baru. Nanti di sini akan muncul digantikan. Oh, orang pertama ini usianya parubaya. Orang yang kedua lansia. Yang 34 parubaya. 56 ini adalah anak muda. Jadi kita bisa merubah data numerik tadi 35 tahun, 61 tahun menjadi data kategori. Kategorinya ada 3. Yang middle age sama elder. Yang muda, parubaya, sama yang lansia. Jadi dipahami ya. Jadi dari angka, dari numerik kita bisa transformasikan menjadi menjadi kata-kata atau menjadi kategori. Sebaliknya yang gender bisa juga kita balikin ya. Kalau gender berarti kan antara male dan female. Kita kasih kelompok di sini. Kalau tadi dia male atau laki-laki 1, kalau perempuan berarti 0. Nah, dari sini kita bisa pakai juga fungsi if. If dengan konteks dasarnya, source base-nya itu ada di sini. Kalau dia male gitu ya, kamu bisa kasih kode dia 1. Tapi kalau female, berarti kodenya 0. 1 aja cukup sih. Kalau male 1, berarti sisanya pasti 0. Tapi harus dipastikan ya, bahwa isinya cuma male dan female. Ini kan cuma 30 bisa dipastikan. Tapi kalau 1000 data kan nggak bisa ya, atau susah biasanya. Itu perlu disortir terlebih dahulu, disort. Caranya bagaimana? Bisa kok, kalian masuk aja ke sini kan ada sort ya. Sort and filter, diklik aja filternya, ya di gendernya kita klik, headingnya, kita filter dulu tuh. Nanti akan kelihatan, dalam satu kolom ini ada berapa pilihan. Oh, cuma ada 2, 1 dan 0. Di sini ada berapa kotak. Nah, ini bisa kelihatan. Oh, banyak juga ya. Berarti nggak bisa 1 dan 0. Kalau cuma ada 2 pilihan, bisa 1 dan 0. Kira-kira begitu. Ya, itu untuk contoh merubah dari kategori menjadi numerik, menjadi angka.
Jadi ada dua contoh, dari angka menjadi kategori, dari kategori kita balikin menjadi angka. Itu baru contoh untuk kita lihat yang namanya status deskriptif mengenai penyajiannya. Mana yang dirubah dari numerik, mana dirubah jadi kategori, gitu kan. Belum melakukan analisis. Nah, analisis kita tadi kan ada 3 ya. Ada yang min, median, dan modus. Nah, itu juga kita bisa lakukan di sini. Ya, misalnya contoh ini kita butuh apa? Min gitu ya. Min, kemudian di bawahnya adalah median, dan kemudian ada modus. Nah, apa yang mau kita cari di sini? Data yang memungkinkan kita cari misalnya adalah jumlah anak dan salary. Rata-rata anak bisa kita tahu, oh dari keseluruhan orang ini berapa sih rata-ratanya gitu ya. Rata-ratanya ada berapa? Kita bisa lihat. Rata-rata anaknya itu cuma 2. Ada yang 1, ada yang tidak punya anak, ada yang 3, dan ada yang 2. Rata-ratanya ada di angka 2. Nah, sekarang nilai mediannya atau nilai tengahnya. Bisa kita pakai rumus median juga. Ada 2 cara ya. Yang pertama adalah dari sini, kita blok median. Ketemu nilai mediannya 1,5. Jadi pasti ada angka 1 dan angka 2. Dan itu ada di objek pengamatan, karena 30 ya, berarti objek pengamatan nomor 15 dan 16. Dari mana Pak kita tahu apakah 15 dan 16 ini bisa jadi ya kalau sudah diurutkan. Kalau nggak diurutkan gimana ya? Urutin dulu ya. Di sini kan ada sort kan A to Z. Nah, diurutin dulu. Kemudian data ke 15 dan 16 berarti di sini kan ada di sini ya 16 17. Nah, angka 1 dan angka 2 dijumlahkan dibagi 2. Berarti 1,5. Itu contohnya. Kalau modusnya bagaimana? Berarti kita tinggal cari dari kelompok data 30 orang ini, anak terbanyak itu berapa sih? 2. Paling banyak muncul adalah yang punya anaknya 2 orang. Ini contoh, ini dari children. Ini children. Kalau untuk salary bagaimana? Bisa juga gitu ya. Kalau salary seperti apa? Kalau salary kita tinggal ganti aja ininya. Ini ganti F ya, sebelahnya kan. Ini juga kita ganti F. Nah, ketemu 56.000 rata-ratanya. 56. 56, kemudian yang di sini juga medianya kita ganti F. Kan datanya sama tuh. 50.800. Ini nilai tengahnya, ini rata-ratanya. Berarti rata-rata dari sampel itu lebih tinggi daripada nilai tengahnya. Artinya dia ada tidak pas di tengah gitu ya. Rata-ratanya tidak pas di tengah. Jadi ada ketimpangan yang gajinya di bawah 56 lebih banyak dibandingkan yang di atas 56. Oke. Kemudian kalau modusnya juga sama, kita tinggal ganti aja F. Kemudian di sini juga sama. Nah, dia nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena kalau kita sort ya, tidak ada yang dominan sama. Ya. Contoh misalnya di sini ada berapa nih? 43. 43 200 sama 300. Kita sama kan? Gitu ya. Kemudian untuk 44 ada yang 100 dan 500. 45 ada 200, 400, dan 900. Artinya tidak ada data yang identik, data yang sama. Jadi untuk modusnya tidak bisa dicari atau tidak bisa keluar dari sistem. Oke. Itu untuk menjelaskan sebagaimana bentuk dari numerik, kemudian kategori, dan juga bagaimana melakukan evaluasi atas min, median, dan modus menggunakan Excel. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk materi file 8.1? Pak, min sama Ya. median boleh ini kasih kasih tunjuk rumusnya. Saya mau ini ikutin. Oke, David. Min itu average, David. Oke. Min itu average. Jadi kan gini, sama dengan average kalau di Excel ya. Dia Ya. nggak namanya bukan min, tapi average. Kalau nih average kan average-nya tinggal kelompoknya yang mana gitu ya. Terus kalau median ya dia median kebetulan namanya. Bisa dicari sih di sini. Sorry maaf. Nah ini kan ada formula nih.
Tinggal kamu formulanya apa? Formula misalkan statistik gitu ya. Ada average. Ya, ini untuk rata-rata. Kemudian kalau untuk median itu namanya median. Ya. Kalau modus berarti di sini mode ya. Mode-nya tapi pakai yang ini. Nah, yang total, yang mode. Karena mode ini ada yang beda-beda ya. Ini untuk yang range untuk occurrence dan ini untuk yang menggunakan data table array seperti tadi. Mode yang mode, ya. Mode titik mode. Ini saya juga pakai tadi kalau nggak salah mode. Ini kan kita nggak bisa gedein kan untuk tabel dari kolom formulanya ini. Cukup jelas ya? Ya, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya bergeser ke tabel yang kedua, data yang kedua, 8.2. Nah, di sini datanya menjadi lebih banyak lagi gitu ya. Kalau kita mau cek gitu sampai ke bawah, ini cukup banyak ya. Ini adalah data dari pembelanjaan di supermarket. Ya, 13 ribuan lebih datanya, banyak sekali. Ya. Nah, data ini ada apa sih? Ada tanggal pembeliannya, ada customer ID. Ya. Kalau kita bisa bayangin dalam satu hari di supermarket, yang belanja itu yang sebanyak itu memang. Coba aja kalian perhatiin, nggak usah yang gede-gede deh. Kalian nongkrong aja seharian di Indomaret aja, yang paling dekat, atau Alfamart. Lihat, atau hitung, dalam satu hari ada berapa orang yang masuk, yang transaksi di situ. Itu baru yang tempat kecil. Apalagi kalau supermarket, misalkan yang hypermart ya, atau yang lebih besar lagi gitu ya, Transmart dan sebagainya, bisa ribuan transaksi sehari, atau bahkan puluhan ribu atau ratusan ribu transaksi. Dan itulah kenapa dia menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Nggak muat kalau dia harus manual kayak gitu kan, nggak mungkin kan, beda-beda gitu. Kemudian ini ada datanya, transaksi pertama, siapa sih yang transaksi gitu ya. Ada gendernya, ada statusnya dia. Karena dia pakai customer ID, berarti di sini adalah transaksi yang sudah terdata oleh sistem, yaitu yang punya customer ID, yang punya kartu. Contoh kalau di kita, misalkan kalau kalian belanja di Matahari gitu ya, contoh yang sederhana, kan punya kartu member tuh misalnya seperti itu. Atau di pembelanjaan yang lain deh, misalkan di Sogo ada kartu membernya juga, itu juga bisa dipakai. Jadi yang terdata atau terekam oleh sistem. Ada gendernya, ada marital statusnya ya, ada yang single, ada yang married, terus kemudian dia sudah punya rumah atau belum, punya anaknya berapa, ini gaji dia dalam 1 tahun, ini tempat tinggalnya dia, kotanya ya. Kemudian ini ada juga yang dibeli ya. Dibeli itu artinya barang apa saja sih yang dibeli gitu ya. Food ya, kemudian drink, ada non consumable gitu ya. Kategorinya apa yang non consumable? Misalkan peralatan untuk bersih-bersih rumah ya. Contoh obat-obatan. Nah, kalau makanan apa? Snack, sayur, misalkan permen, misalkan minuman berkarbonasi, misalkan Coca-Cola, Fanta dan seterusnya. Kira-kira begitu. Kemudian dia belinya berapa? 5 jenis, 6 jenis, dan seterusnya ada pendapatan dari satu konsumen. Nah, ini untuk contoh, jadi nanti yang 8.2 dan 8.3 itu menjadi porsinya mahasiswa. Ya. Porsinya mahasiswa. Jadi porsi mahasiswa untuk berlatih sendiri atau melakukan evaluasi latihan dengan data. Jadi kita hari ini sudah belajar mengenai merubah numerik menjadi kategori dan juga kategori menjadi numerik ya, dengan lookup value bisa, atau menggunakan yang lain boleh, pakai if juga boleh gitu ya. Dan juga membentuk menjadi perhitungan mean, median, dan modus seperti itu. Nah, ini saya ambil contoh aja yang di bagian awal ini kan tadi ada keterangan gender, marital status, homeowner, sama annual income. Nah, dari data yang dimiliki, totalnya kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya datanya ada berapa sih? 14.059 konsumen. 14 ribuan konsumen, gitu ya. Dari yang belanja di supermarket ini, 6 ribuan atau 49% laki-laki, 51% perempuan. Ya. Saya nggak bisa bilang ibu-ibu, pokoknya statusnya perempuan, karena ada yang single, ada yang married. Ya. Nah, dari yang punya marital status ya,
ternyata yang belanja masih lebih banyak yang single ya, dibandingkan yang sudah berumah tangga. Kemudian yang belanja di supermarket tersebut 60% sudah punya rumah sendiri dari data yang ada. Sisanya belum. Ya. Entah dia masih sewa ya atau apa gitu. Pokoknya dia belum miliknya sendiri. Ada juga data penghasilan tahunannya dalam kelompok seperti ini. Jadi kan tadi ada kelompoknya ya. Jadi bisa kita lihat persentasenya yang mana yang lebih bagus. Nah, dari persentase ini bisa pakai formula count if sih. Contoh misalkan male-nya berapa gitu ya, kita bisa pakai count if, nanti dari data yang male dan female tadi kita drag semua, kemudian kategorinya apa? Kategorinya di sini adalah saya buatkan M. Kalau male berarti M, kalau female adalah F. Ya. Di sini di file yang saya kirimkan kan ada formulanya, jadi bisa diklik kan nanti. Kemudian dari data ini kita bisa merubah atau mentransformasi bentuk penyajiannya. Ya. Jadi penyajian data itu bisa bermacam-macam. Bisa dalam bentuk tabel, orang langsung paham. Ada juga yang dengan gambar baru paham. Jadi kalau dari skala prioritas, memang kebanyakan manusia atau kebanyakan mata kita lebih acceptable, lebih cepat merespon ketika bentuknya gambar. Contohnya seperti ini. Ini data gender. Dari ini saya pindahkan ke bar chart. Dari sini kan kelihatan, oh banyakkan perempuan. Dari mana kita tahu lebih tinggi, gitu kan? Kalau ini kan dia harus lihat dulu berapa persen sih angkanya, gitu. Ini agak sedikit membutuhkan skill, yaitu ketelitian untuk lihat, gitu, dan juga kemampuan matematis. Artinya yang bisa baca ini mereka harus tahu angka 5 itu lebih gede daripada angka 4. Itu kayaknya sepele gitu ya, tetapi pengalaman saya kalau saya bandingkan dengan kita masuk ke daerah-daerah 3T gitu ya, yang misalkan di daerah misalkan Papua tapi yang masih masuk ke pelosok gitu ya, mereka penjumlahan saja belum bisa gitu. Jadi 4 dan 5 mana lebih besar nggak tahu gitu. Ada yang seperti itu. Ya, tapi sekarang mungkin sudah mulai banyak perubahan. Tetapi kalau kita lihat bahwa ini kita butuh yang namanya kemampuan matematis yang bisa tahu bahwa 4 itu lebih kecil daripada 5. Ya, atau bisa membandingkan bahwa oh ini beda sedikit atau bedanya banyak. Nah, kalau dengan seperti ini, visualisasi dalam bentuk bar chart, kan orang yang mungkin nggak bisa matematika, nggak bisa hitungan, udah tahu. Oh, yang paling banyak mana? Ya pasti yang F, karena lebih tinggi, gitu kan, jumlahnya lebih banyak. Gitu. Atau bisa juga pakai seperti ini. Nah, ini kan nggak begitu kelihatan kalau yang ini. Karena beda tipis ya. Jadi kalau orang lihat kan kayaknya sama gitu. Tapi kalau kita lihat persentasenya memang beda tipis banget. 49 dan 51. Tuh. Jadi ini salah satu bentuk transformasi dari penyajian data. Bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk gambar. Ini bisa saya dapatkan di sini ya. Kalau kita bisa di Excel kan ada ini, ada apa namanya? Ya, atas ini kan ada tab menunya kan. Kalian mau sajiin dalam bentuk apa? Dalam bentuk line chart gitu ya. Bisa bar chart atau kalau kalian sudah buat tabel di blok aja seperti ini misalnya, terus dia akan kasih rekomendasi chartnya. Di sini diklik recommendation chart-nya apa? Bisa bentuk begini, bisa bentuk begini, atau bisa bentuk begini. Nah, tinggal pilih aja mana yang ideal buat kalian gitu ya, baru nanti tinggal di generate. Ya. Ini baru satu contoh terkait dengan gender, marital status, ya, kepemilikan dan annual income. Masih ada yang belum atau masih ada yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Kalian bisa analisis dari children, jumlah anaknya, mana yang tinggal di kota-kota tertentu gitu ya, atau jenis belanjaannya apa sih, produk family-nya apakah food dan consumable, ini kan banyak sekali ya. Kalau kita filter sebetulnya ada berapa banyak sih produk-produk yang ditawarkan di data ini gitu ya. Ini kita bicara mengenai data ya, bukan apa namanya, bukan informasi yang kita cari sembarangan. Ini data ini ada 3 jenis, ada yang food, makanan, minuman, maupun yang barang konsumsi lainnya. Jadi cuma 3 kelompok, kita bisa nih bagi jadi 3. Tetapi untuk departemen produknya ada banyak sekali. Nah, dari mulai minuman beralkohol, roti gitu ya, makanan kaleng dan seterusnya. Kemudian kalau kita bicara mengenai kategori produknya, ya ini akan lebih banyak lagi daripada kelompok departemennya.
Gitu. Jadi yang ini bisa kita kerjakan atau mahasiswa bisa melakukan analisis dari jumlah anak, ya, produk-produk yang dibeli, jumlahnya maupun pendapatan yang didapatkan oleh supermarket tersebut. Itu salah satu contoh yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa untuk data 8.2. Dan data yang terakhir 8.3 ini adalah data mengenai gaji, ya. Gaji mengenai gaji pemain baseball, ya, dengan berbagai macam tingkatan. Jadi kalau kita bisa lihat posisinya atau posisi permainan itu ada yang catcher, hitter, baseman, dan seterusnya, ya. Nah, ternyata gajinya beda-beda, ya. Gaji yang tukang pukul, yang hitter, dengan yang catcher, yang tukang tangkap, itu beda gitu. Karena skillnya beda. Yang satu dia punya mata yang tajam untuk bisa mukul dan punya ketepatan ayunan, yang satu lagi adalah ketepatan untuk dia nangkep bolanya. Dan perbedaan itu menyebabkan gaji yang berbeda. Contoh seperti ini. Ini pitcher sama catcher. Yang mukul sama yang nangkep. Bedanya jauh. Karena kalau kita mukulnya bisa jauh banget, kita bisa dapat bisa runningin semua kelompok kita sampai ke base yang terakhir. Misalnya gitu. Nah, dari sini ada data tahun 2011 dan 2015. Nah, kemudian saya sorting per seperti ini. Ini gaji catcher. Saya nggak lihat klubnya gitu ya. Ini center fielder, ada hitter. Jadi jumlahnya tidak sama. Nah, kalau nggak sama seperti ini, analisisnya bagaimana? Nah, saya bebaskan ke mahasiswa, silahkan. Mau dianalisis per posisi gitu ya. Per catcher, min median modusnya berapa, misalkan seperti itu. Sorry. Kemudian bisa juga dalam bersama-sama, artinya seluruh posisi, kemudian baru dibagi per analisis per posisi. Bebas, ya. Jadi dari 8.2 dan 8.3 itu adalah area dari mahasiswa untuk bermain dan berlatih sendiri, gitu ya. Dan nanti silahkan untuk alat analisisnya atau hasil analisisnya boleh langsung di Excel-nya, atau mau di copy ke Word dulu juga boleh, terserah, bebas ya. Saya di sini sudah siapkan tempat untuk di-upload. Ya, jadi hasil latihan tersebut silahkan di-upload di sini. Kemudian nanti untuk memastikan atau mengevaluasi dan meyakinkan saya bahwa kalian sudah bisa. Gitu. Mau kalian kerjanya sendiri atau berkelompok atau apa, bebas, terserah kalian ya. Yang pasti adalah pada saat ujian masing-masing. Ya. Ujiannya juga sederhana kok, cuma saya kasih data ini tolong analisis. Terserah kalian analisisnya pakai model apa, pakai alat apa itu bebas. Karena ini mata kuliah data analisis, ya, bukan statistika. Jadi saya tidak memaksakan pada satu alat analisis, tapi kita akan buka semua alat analisis dan silahkan kalian pilih yang familiar dengan kalian, yang kalian merasa nyaman, yang ada mahasiswa yang mungkin nggak pernah belajar pakai stata, tapi begitu sekali coba gitu ya, dia merasa saya lebih nyaman pakai stata Pak daripada Excel, silahkan gitu. Ada yang seperti itu, ada juga yang Pak laptop saya nggak kuat kalau untuk EViews atau FSS, saya kuatnya cuma stata atau Excel, pakai Excel aja boleh nggak Pak, silahkan gitu ya. Jadi saya kembalikan ke fasilitas yang dimiliki oleh mahasiswa dan juga kenyamanan dari si mahasiswa sendiri. Yang pasti harus ada latihan mandirinya untuk memastikan bahwa kalian sudah bisa atau sudah mampu dalam melakukan evaluasi tersebut. Apakah instruksi saya sudah cukup jelas? Halo, apakah instruksi saya sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini? Jadi minggu depan kita masih akan menggunakan file yang sama, ya, tetapi akan kita coba ganti alat analisisnya dengan EViews, kemudian Stata maupun dengan SPSS. Nanti saya akan coba kontak ulang PTI untuk mahasiswa bisa akses untuk diinstalasi atau melakukan instalasi atas aplikasi-aplikasi yang dimiliki tersebut. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya rasa cukup materi kita untuk hari ini. Ya, file dan link untuk di UVC sudah tersedia. Silahkan kalian coba lakukan latihan mandiri. Saya berikan waktu 1 minggu dan nanti
kita akan evaluasi lagi di pertemuan berikutnya. Kita juga akan bandingkan dengan alat analisis yang lain, baik itu eViews, SPSS, maupun Stata dengan Excel yang kita buat hari ini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sudah hadir pada sesi kuliah kita hari ini. Kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Nah, karena ini sudah masuk ke kelompok data analisis, jadi mungkin kita akan lebih sering bertemu karena harus memastikan bahwa kalian bisa atau tidak dalam melakukan pengolahan data tersebut. Oke. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya.